Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita membahas tema 7, subtema 2. Halaman 132, bubana 6D. Ya, musyawarah sebagai bentuk persatuan dan kesatuan. Ya. Nah, musyawarah itu sebagai bentuk penerapan sila Pancasila, sila keberapa, Rek? Sila keberapa, halo? Oke, sila keempat, good. Nah, dalam penerapannya itu termasuk sila keempat. Nah, tapi kegiatan musyawarah itu bisa meningkatkan persatuan dan kesatuan, ya, karena nanti bisa diambil keputusan secara mufakat. Nah, agar proses musyawarah itu bisa berjalan dengan baik dan lancar, ada beberapa hal yang diperlukan. Nah, itu seperti di halaman 132 ada 4 poin, ya. Supaya musyawarah itu bisa berjalan dengan lancar dan baik, harus apa saja? Yang pertama, menghargai dan menghormati antar peserta musyawarah, ya. Menghargai pendapatnya. Kalau ada pendapat yang kurang cocok, bagaimana kalian sebagai anggota musyawarah kalau ada pendapat yang kurang cocok? Apa yang harus dilakukan? Halo? Menghargai. Terus apa lagi? Halo, tidak boleh apa? Tidak boleh terbawa emosi, katanya Aira, ya. Gak boleh terbawa emosi, harus diselesaikan dengan kepala dingin. Kepala dingin itu marah apa sabar? Sabar. Ya gak dikasih es batu, Tania. Masa kepala dikasih es batu? Kepala dingin itu istilahnya, ya. Kemudian yang kedua, menerima hasil keputusan musyawarah dengan lapang dada, ya. Hasilnya diterima dengan lapang dada, tidak terpaksa, legowo. Katanya SKI kemarin apa, Rek? Nerimo ing pandum. Yang ketiga, menjaga ketertiban, ya, selama kegiatan musyawarah berlangsung. Kalau ada pendapat yang kurang sesuai, kalau ada keputusan yang kurang sesuai, gak boleh emosi, Rek. Tidak boleh emosi. Yang keempat, bersikap adil dan tenggang rasa terhadap sesama anggota, ya, adil, menghargai, tenggang rasa terhadap sesama anggota. Dan ada juga pada saat kegiatan musyawarah berlangsung, itu tidak boleh dilakukan apa yang pertama? Yudis, halaman 132. Ya, tidak boleh mencela atau mengkritik pendapat orang lain dengan cara yang kurang sopan. Ya, harus menggunakan bahasa yang sopan dan ramah. Yang kedua, tidak boleh mementingkan diri sendiri, tidak boleh egois. Ya, tidak boleh egois, tapi harus mementingkan kepentingan bersama. Video ini on po, Ustazah biar tahu. Koyok ngajar di kelas, tahu ajae. Lihat zoom-nya loh, kayak Ustazah ngomong sendiri, Rek. Lihat foto nih Ustazah tok. Ayo silakan on kamera videonya. Yang ketiga, memaksakan kehendak sendiri. Ya, maksa, bahwa maksa. Yang keempat, memotong pembicaraan orang lain. Kalau ada orang yang berpendapat, harus didengarkan terlebih dahulu, tidak boleh dipotong pembicaraannya, ya. Nah, sekarang halaman 133. Nomor 1. Coba Dani nomor 1.
Apa itu musyawarah? Halo Dani, nomor 1 Dani. Jelaskan mengenai makna musyawarah. Musyawarah merupakan kegiatan pembahasan suatu masalah bersama dengan tujuan mencapai keputusan untuk penyelesaian masalah tersebut. Oke, terima kasih Dani. Yang kedua Davi. Mengapa musyawarah harus dilakukan dengan adil? Halo Dav, kenapa musyawarah kok harus adil? Ayo apa? Musyawarah kenapa kok harus dilakukan dengan adil? Supaya apa? Supaya apa, Dav? Hah? Supaya apa? Supaya hasilnya musyawarah bagaimana? Supaya apa, Dav? Halo Davi. Mengapa musyawarah harus dilakukan dengan adil? Supaya hasil musyawarah bisa diterima oleh seluruh anggota musyawarah. Ya, supaya hasil musyawarahnya itu bisa diterima oleh seluruh anggota musyawarah, ya. Nah, ini gak adil ya, otomatis nggak bisa diterima, nggak bisa mufakat. Supaya hasil musyawarah bisa diterima oleh Sekarang nomor 3, contoh penerapan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari, Ariza. Menentukan tempat tujuan liburan bersama keluarga di lingkungan rumah, pemilihan ketua kelas di sekolah, dan pemilihan ketua RT di lingkungan masyarakat. Oke, tepuk tangan untuk Ariza, ya. Bermusyawarah dengan keluarganya. Rundingan sama keluarganya, mau liburan, holiday kemana. Nah, itu harus ada rundingan. Menentukan apa tadi? tujuan liburan. Apakah menentukan? Hah? Ini buka apa sih? Tema 6D, halaman 132 Aska ganteng. Ketinggalan Tema 6D. Kamera on. Jare servicing gak on gak dikai Yakult. Sik rek. Sadampe tuku Yakult ku lho. Iya. Dalam. Kenapa kan? Ya Allah, 132. Sekarang 133. Ayo berlatih. Ayo yang main engkem.
Nah, sekarang bulan sebagai satelit alami bumi. Halaman 133, IPA. Masih ingat kemarin? Ya, tentang bulan, bumi, matahari, dan ciri-cirinya. Nah, sekarang membahas tentang satelit alami bumi. Satelit alami merupakan benda angkasa yang terbentuk secara alami dan bergerak mengelilingi planet. Ya, kemarin ada berapa macam gerakan bulan? Ada berapa macam gerakan bulan kemarin? Halo, kok tidak ada yang menjawab? Ada tiga. Halo, kamera on, mic-nya on, biar Ustazah bisa mendengar suaranya. Ya, ada tiga gerakan bulan. Yang pertama, bulan berotasi sendiri. Yang kedua, revolusi bulan terhadap bumi. Apalagi? Kurang satu. Revolusi terhadap matahari. Ya, bersama-sama dengan bumi mengelilingi matahari. Oke, sekarang bumi kita itu punya berapa satelit alami? Satu, apa Bu? Bulan. Jadi bulan itu sebagai satelit alami bumi. Nah, apakah bulan bisa memantulkan cahaya sendiri? Bisa. Bulan bisa memantulkan cahaya sendiri? Bisa memancarkan cahaya sendiri? Tidak, tetapi memantulkan cahaya dari matahari. Ya. Nah, paragraf kedua itu dilihat bulan beredar pada orbit yang tetap akibat adanya gravitasi bumi terhadap bulan. Nah, bulan juga berotasi. Kala rotasi bulan sama dengan kala revolusinya 29,5 hari, 29,5 hari. Persamaan kala rotasi dengan kala revolusi bulan itu mengakibatkan permukaan bulan yang menghadap bumi itu selalu sama. Sehingga kita tidak dapat melihat bagian belakang bulan dari bumi. Ya. Jadi permukaan bulan yang tampak ke bumi itu selalu sama. Ya, karena kala rotasi dan kala revolusinya sama. Sekarang halaman 134. Ariza, ayo sekarang on cam-in, jangan akhir-akhir. Ayo, halaman 134 nomor 1, Yudis. Apa yang kamu ketahui tentang bulan dan ciri-ciri bulan? Bulan merupakan satelit alami yang terbentuk secara alami dan bergerak mengelilingi planet. Oke, bergerak mengelilingi bumi. Jadi bulan itu adalah satelit alami bumi yang secara alami dia mengelilingi bumi. Yang kedua, Asma. Satelit alami bumi yang bergerak mengelilingi bumi. Nomor 2, Aska. Apa itu satelit alami, Kak? Satelit alami merupakan benda angkasa yang terbentuk secara alami dan bergerak mengelilingi planet. Oke, benda angkasa yang terbentuk secara alami ya dan bergerak mengelilingi planet. Oke, good, Aska.
Nomor 3, perbedaan antara bulan dan bumi. Kamela. Halo Kamela. Nomor 3, apa perbedaan bulan dan bumi? Itu loh, kalimat pertama, benda angkasa yang terbentuk secara alami dan bergerak mengelilingi planet. Kamela, nomor 3, Mel. Perbedaan antara bulan dan bumi. Ada yang bisa membantu teman-teman lain? Salah? Bulan merupakan satelit alami, sedangkan bumi adalah planet. Oke. Ada lagi perbedaannya? Bulan yang lebih kecil dari bumi. Oke, ukuran bulan lebih kecil daripada bumi. Ada lagi yang mau nambahkan? Ada lagi yang mau menambahkan? Bulan tidak memiliki atmosfer. Oke, bulan tidak punya atmosfer. Kalau bumi punya atmosfer. Oke, cukup ya? Sudah ditulis? Yang cewek-cewek sudah selesai nulisnya? Sudah. Nomor 4. Nah, itu ada gambar bulan. Kalau diperbesar, itu tampak seperti gambar yang sebelah kanan. Terbentuk ada bolong-bolongnya. Apa itu bolong-bolongnya? Bolong-bolong itu apa, Rek? Kawah. Kawah. Nah, di permukaan bulan itu banyak kawahnya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena di bulan. Bisa. Karena di bulan kenapa? tidak memiliki atmosfer. Oke, karena di bulan itu tidak punya atmosfer, sehingga kalau ada benda-benda langit yang jatuh ke permukaan bulan, itu langsung menuju ke permukaan bulan. Makanya lobang-lobang, tidak ada atmosfernya. Tapi kalau di bumi, kalau ada asteroid atau meteorit yang jatuh, meteor yang jatuh, nah itu terbakar di atmosfer bumi. Sehingga tidak sampai ke permukaan bumi. Paham tak? Paham. Oke. Sekarang gambar berseri. Gambar berseri. Halaman 135 dan 134. Gambar berseri. Apa itu gambar berseri? Gambar berseri adalah gambar yang menceritakan suatu peristiwa secara berurutan. Oke, secara berurutan. Nah, biasanya dalam bentuk visual. Berupa gambar ya. Nah, gambar itu dirangkai akan membentuk suatu cerita peristiwa. Nah, lihat halaman 135 itu. Gambar 1, 2, 3, 4. Kalau diurutkan bagaimana? Mana dulu? 1, 3, 2, 4. 1, 3. 4 dulu apa 3 dulu? 3 wis. Tak ngerti saya iku. Iku 3 niku mulai apa berangkat terus tak ngerti. 3 itu berangkat. Perjalanan on the way. 1, 4, 3, 2. 1, 4, 3, 2 ya. 1 itu bercerita sama keluarga, merencanakan mau kemana, nomor 1. Nah, mau ke planetarium. Aku pengen ke planetarium, Papa.
Aku ingin ke planetarium, Mama. Setelah itu, Kamu kayak pada kadang rumah kayak apa? kadang rumah kakek nenek. Oh, nah rumah kakek nenek. Iya. Oh iya, sing tempatku ke rumah kakek nenek ya. Iya, ini pulang. Oh, nomor 4 iku pulang. Piye deh? Berarti nomor 1, 3, 2, 4 ya? Ya. Oke. 1, 3, 2, 4 ditulis ada. Ya, iku berkunjung ke rumah kakek. Kakeknya punya teleskop. Iya tah, betul? Betul. Ya, nomor 1 iku merencanakan liburan ke rumah kakek punya teleskop. Terus nomor 3 berangkat, nomor 2 meminjam teleskop kakek untuk melihat benda-benda di langit. Yang keempat pulang. Bisa menceritakan? Bisa menceritakan? Halo. Sebelumnya lah pernah disuruh Ustazah buat cerita. Bisa? Enggak. Nggak bisa. Iya. Ayo coba gambar 1. Satu anak menyumbangkan 1 kalimat. Ya, diawali dari siapa ini? Siapa yang mau kalimat pertama? Ariza. Oh, Riza. Kalimat pertama, ayo Za. Kalimat pertamanya apa? Taufik. Ariza. Loh, voting Ariza. Ayo Ariza, kalimat pertama nomor 1, gambar 1. Loh, kurang 10 menit, Rek. Nanti kalau N tak share lagi ya. Ayo kalimat pertama Riza. Microsoft. Pada suatu hari ayo Za. Ini sama Paris. Hah? Nama. Namanya Ariza yo gak popo. Aska yo gak popo. Ayo Za. Kami ingin berkunjung ke rumah kakek untuk meminjam teleskop. Oke, kalimat kedua Yudis. Ayo. Mereka berencana pergi ke rumah kakek menaiki mobil. Oke, mereka berencana ke rumah kakek menaiki mobil. Salah, kalimat ketiga. Salah kalimat ketiga. Perjalanan menuju ke rumah kakek. Oke, perjalanan menuju ke rumah kakek selama 1 jam, gitu ya misalnya. Lanjut, Aska, gambar nomor 3. Kak, Aska, gambar nomor 3.
Gambar nomor loro Daus. Tiga. Meminjam teleskop kakek. Gambar nomor 3, Kak. Tiga. Enggak. Keluarga. Mana, Kak? Gambarnya macet kan. Gambarnya macet aku. Perjalanan menuju ke rumah kakek. Hari. Siapa, Nak? Ketikan. Ketikan. Kak, suaranya enggak jelas, diulang, Kak. Diketik, Kak. Saat pergi ke rumah kakek, perjalanan sangat macet. Dilanjutkan ya. Dilanjutkan di rumah. Sampai terakhir satu gambar, paling sedikit 3 kalimat. Oke? Satu gambar, paling sedikit 3 kalimat ceritain. Belajar menulis cerita. Oke, berikutnya SPDP tentang tari kreasi daerah. Nah, coba dibaca. Dibaca Sola, upaya melestarikan tari kreasi daerah. Tari kreasi daerah adalah tari daerah yang telah diberikan inovasi dalam hal gerakan tari, musik pengiring, maupun properti yang digunakan oleh penari. Tujuannya agar tari daerah dapat diterima oleh masyarakat seiring dengan perkembangan zaman. Gerakan, musik pengiring, dan properti dalam tari kreasi daerah biasanya tidak jauh berbeda dengan tari daerah. Namun tari kreasi daerah tidak memiliki aturan tertentu seperti tari daerah. Tari kreasi daerah bersifat fleksibel, namun nilai-nilai penting yang terkandung dari tari daerah tidak berubah. Kita dapat mengetahui persamaan dan perbedaan antara tari kreasi daerah dengan tari daerah. Berikut adalah penjelasannya. Dilanjutkan sama Fawas. Halaman 136, Was. Persamaan. Jauh sebentar. Ya, oke. Tema 6D, halaman 136. Persamaannya dibaca. Nama Paus. Sudah, Kak Was? Enam C ya udah. Do.
Halaman 136 persamaan. Sudah. Us. Dibaca. Persamaan 1. Tari kreasi daerah dan Baik. tari daerah keduanya memiliki fungsi yang sama di daerah ini asal. Ya. Jadi contoh tari reok Ponorogo sama kalau ada tari kreasinya Ponorogo sama-sama tetap berasal dari Ponorogo Jawa Timur reok. Kemudian halo persamaannya tari kreasi daerah maupun tari daerah punya gerakan yang hampir sama. Ya, ada gerakan yang sama. Ya. Meskipun tari kreasi daerah itu ada sedikit perbedaan, tapi tetap mengacu pada tari daerahnya, ya, cuman ada tambahannya. Nah, yang ketiga, baik tari kreasi daerah maupun tari daerah, keduanya diiringi oleh alat musik dan lagu sebagai pengiringnya. Itu adalah persamaan tari kreasi daerah dan tari daerah. Nah, sekarang perbedaannya. Kalau tari kreasi daerah itu ada gerakan tambahan dari tari daerahnya, ya. Kalau tari daerahnya kan memang tari turun temurun dari daerah tersebut, ya. Nah, kalau sudah kreasi daerah berarti tari daerahnya ditambahi gerakan lain. Kalau yang kedua, tari kreasi daerah menggunakan alat musik yang berbeda dari tari daerah sebagai pengiring tari. Ya. Hal ini membuat tari kreasi daerah memiliki keunikan khusus yang mudah dikenali oleh masyarakat. Yang ketiga, tari kreasi daerah menggunakan busana dan properti tari yang berbeda dari tari daerah. Ada penambahan aksesoris